Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, Hari Akbar Sugiantoro. Nah, pada video series kali ini kita akan membahas kaitannya dengan definisi dari CSR beserta ruang lingkup CSR. Dan tidak lupa juga nanti di video ini akan menampilkan history dari Corporate Social Responsibility. Apa sih makna atau definisi dari CSR? Makna dari CSR itu sendiri ada banyak ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa melihat di layar terkait dengan definisi di atas. Nah, kesimpulannya adalah bagaimana perusahaan tersebut dapat memberikan impact positif bagi masyarakat, bagi stakeholders yang ada. Nah, impact positif itu diharapkan bersifatnya jangka panjang ya teman-teman. Jadi bukan jangka pendek tapi jangka yang panjang sehingga bisa dirasakan oleh anak cucunya. Nah, seperti itu. Nah, di dalam definisi CSR yang banyak tadi itu mempunyai satu kata kunci yang muncul. Satu kata kunci yang muncul inilah yang nanti juga menjadi suatu hal atau instrumen diwajibkan ketika kita membuat sebuah program CSR yang apik. Nah, apa sih kata kuncinya? Kata kuncinya adalah sustainable atau sustainability ya. Artinya apa sih? Sustainable itu adalah keberlanjutan. Nah, kata kunci keberlanjutan adalah kata kunci untuk menjadikan program tersebut dapat dirasakan terus-menerus. Jadi tidak bersifat short term, tetapi long term. Nah, tetapi muncul pertanyaan, apakah konsep idealis yang apik tadi itu dapat terrealisasi dengan mudah? Ya, tentu saja tidak. Yang namanya idealisme itu pasti sangat sulit untuk kita wujudkan ya, teman-teman. Nah, tetapi kita akan terus mempelajari sustainable itu seperti apa di dalam sebuah program CSR. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara CSR itu tidak lepas dari yang disebut dengan stakeholders. Nah, apa sih itu stakeholders? Stakeholders adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan yang ada di dalam perusahaan kita. Nah, begitu juga sebaliknya. Perusahaan atau organisasi itu dapat dipengaruhi baik langsung atau secara tidak langsung oleh para stakeholder tersebut. Gitu ya. Nah, masing-masing kebutuhan atau tiap kelompok stakeholders yang terlibat di dalam kegiatan perusahaan itu berbeda-beda. Seperti contoh pemegang saham. Nah, pemegang saham itu berharap kepada perusahaan mendapat ROI yang tinggi ya, return of investment yang tinggi. Nah, manajer karyawan itu berharap mereka dapat gaji yang tinggi gitu, segala fasilitas terpenuhi. Nah, lalu konsumen sebagai pihak eksternal itu ingin mendapatkan sebuah produk. Jika perusahaannya produk gitu ya, produknya itu murah tetapi kualitasnya bagus. Selain itu misalnya pemasok. Nah, pemasok juga berharap mendapatkan harga yang kompetitif sehingga dia bisa bersaing untuk memasukkan barang ke dalam perusahaan kita. Nah, misalnya dari stakeholders pemerintah itu berharap bahwasannya perusahaan atau organisasi itu membayar pajak yang sesuai perundang-undangan yang ditentukan. Lalu semisal masyarakat. Nah, masyarakat nih mempunyai keinginan bahwasannya perusahaan tersebut mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Seperti contoh misalnya masyarakat tersebut mempunyai keinginan untuk mendapatkan program beasiswa sehingga anak-anak mereka nanti bisa mendapatkan beasiswa ketika memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kurang lebih seperti itu. Nah, dari stakeholders juga bisa dibagi berdasarkan jenisnya. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Nah, stakeholders internal tuh apa aja sih, siapa aja sih? Nah, bisa kita lihat stakeholders internal tuh bisa seperti karyawan, manajer, staff, orang-orang yang berada dan bekerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, sedangkan yang eksternal ya kebalikannya, yang berada di luar perusahaan tersebut. Contoh misalnya pemerintah atau government, media atau jurnalis, NGO atau LSM. Lalu beberapa pihak yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung yang berada posisinya di luar perusahaan. Nah, itu eksternal.
namanya perusahaan itu kan mempunyai sebuah tanggung jawab ya teman-teman ya. Nah, sejatinya apa sih tanggung jawab dari perusahaan itu? Nah, perusahaan itu sebenarnya ada 3 tanggung jawab utama. Yang pertama tanggung jawab ekonomi, yang kedua tanggung jawab legal, yang ketiga tanggung jawab sosial. Nah, apa sih tanggung jawab ekonomi? Tanggung jawab ekonomi itu berkaitan bagaimana perusahaan itu menghasilkan profit. Ya iyalah, namanya perusahaan pasti tujuan utamanya mendapatkan profit. Kecuali perusahaan yang bergerak di bidang sosial movement, sehingga dia tidak memikirkan profit. Nah, tetapi sedangkan perusahaan yang kita bicarakan ini atau organisasi adalah yang memang orientasinya profit. Nah, sehingga kewajiban mereka untuk menghasilkan profit untuk memenuhi kebutuhan tadi seperti pemenuhan gaji karyawan, terus pemenuhan akan pendapatan kepada stakeholder, kepada pemegang saham itu terpenuhi ya teman-teman. Nah, itu tanggung jawab ekonomi. Nah, yang kedua ada tanggung jawab legal. Nah, tanggung jawab legal ini di mana yang namanya perusahaan atau organisasi berdiri di atas undang-undang ya, dia berdiri di dalam sebuah negara. Kita contoh negara kita sendiri, di mana negara kita ini mempunyai undang-undang, mempunyai peraturan yang mengikat terhadap sebuah perusahaan. Nah, contoh dari tanggung jawab legal ini adalah ketika perusahaan itu memenuhi tuntutan akan pajak, membayar pajak, dan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, itu tanggung jawab legal. Nah, yang terakhir teman-teman adalah tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial ini suatu hal yang sebenarnya sepele tetapi sangat penting juga teman-teman. Nah, bisa kita lihat tanggung jawab sosial itu berkaitan dengan etika berjalannya satu bisnis dan bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Nah, namanya tanggung jawab sosial. Nah, yang kita akan bahas ini tanggung jawab sosial ini, di mana sebuah perusahaan atau organisasi itu mempunyai tanggung jawab yang besar ketika dia berdiri. Ketika dia berdiri atau dia beroperasi, tentunya dia mempunyai dampak. Ada 2 dampak ya tentunya. Pertama ada dampak positif dan pastinya juga ada dampak negatif. Kalau dampak positif kita tidak perlu lagi membicarakan hal ini, teman-teman. Nah, tetapi kalau dampak negatif, tentunya kita harus berpikir bagaimana sih si perusahaan itu bisa bertanggung jawab atas dampak negatif yang dia keluarkan. Nah, demikian video dari saya ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke dalam histori atau perkembangan dari CSR. Sampai ketemu, bye-bye.